Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani. Saya Bagus Wijaya Santika. Di sini kita akan menjelaskan tentang simulasi sistem kontrol posisi menggunakan MATLAB Simulink. Di sini kita menggunakan motor dan panel subsistemnya. Tujuan dari simulasi ini bagaimana sistem kontrol PI menggerakkan motor agar menghasilkan posisi output yang sesuai dengan input, lalu membandingkan dua jenis input. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian panelnya terlebih dahulu, di mana untuk panelnya ini ada inputnya atau torsi motornya, di mana panel menerima satu inputan utama. Lalu di sini ada blok diagram sumnya, yaitu dia bakal masuk ke penjumlahan dari blok ini. Terus habis itu ke gainnya di mana 8,6, yaitu sebagai konstanta 1/J. Lalu setelah itu di sini ada integrator, selanjutnya integrator kedua, dan outputnya ada dua, yaitu posisi sama velocity-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian motornya. Jadi di rangkaian motor ini terdapat dua input. Yang pertama itu ada voltage dan juga velocity. Untuk velocity itu melewati dua gain dan lalu melewati blok sum, lalu masuk ke gain lagi, lalu ke integrator dan yang outputnya berupa torsi. Oke, jadi ini gambar secara keseluruhannya di mana dari sistem motor yang mengendalikan solar panel. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang blok diagram dengan inputan sun position. Jadi untuk sun position sendiri itu melewati sum, lalu ada di sini ada kontrol PI, di sini subsistem motor tadi, dan di sini subsistem panel tadi. Dan untuk melihat outputnya itu ada di scope, position, dan velocity. Lalu untuk uh, MATLAB-nya sendiri, dan di sini ada codingannya. Kenapa saya taruh tadi sun position? Karena untuk pergerakan matahari, saya menggunakan data pergerakan matahari. Oke, selanjutnya akan kita running dari sun position ini untuk melihat outputnya. Oke, yang pertama kita akan lihat output dari positionnya dulu. Nah, ini untuk output positionnya. Untuk time-nya itu 2.500, 7.500, dan value-nya itu 5.000. Lalu untuk sinyal statistiknya itu max. Dan untuk eh, kurva dari yang warna biru itu mulai melonjak di 6, titik 6. Oke, yang selanjutnya kita akan lihat yang velocity. Untuk velocity di sini hanya ada kurva warna kuning. Untuk value sendiri itu max-nya di 1,11, peak to peak-nya 1,11 juga. Time-nya kita pakai 10 detik, dan untuk value-nya 9,8. Dan ini untuk grafik nih. Oke, yang selanjutnya untuk Step pertama kita cari dulu dari library-nya, yaitu step. Selanjutnya kita ganti, lalu dihubungkan untuk stepnya. Di sini gunanya step itu biar kita tahu lonjakan atau perubahan nilai secara tiba-tiba pada sistem yang kita buat ini. Di mana kita bisa mengubah parameter stepnya
biar mengetahui perubahannya, yaitu dipencet. Step time-nya kita ubah coba jadi 2, lalu final value-nya 5. Oke, lalu di run, lalu kita lihat nilai di posisinya. Bisa dilihat di sini kalau misalkan tadi saat nilai value-nya diubah kan 5, dia bisa dilihat kalau berhenti sinyalnya melonjak dari 0 sampai 5. Lalu kalau misalkan diubah nilai value-nya lagi, misalnya value-nya sampai 15, lalu di run, lalu kita lihat grafiknya. Ini bisa dilihat kalau grafiknya naik ngelebihin dari 9, berarti melonjak ke atas. Ini sesuai dengan sama final value kita masukin 15. Untuk di velocity-nya, grafiknya seperti berikut. Dia tidak berubah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.